Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas karya monumental dari seseorang ekonom terkenal, John Maynard Keynes, yang berjudul The Economic Consequences of the Peace. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 1919. Tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, buku ini tidak hanya membahas tentang dampak politik dari Perang Dunia Pertama dan perjanjian damai yang dihasilkan, tetapi juga menyoroti isu-isu ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Nah, karya ini sangat penting karena ditulis langsung oleh yang tidak hanya terlibat dalam proses perundingan perdamaian pasca perang, tetapi juga memiliki pandangan yang jauh ke depan tentang bagaimana kebijakan ekonomi yang salah dapat menghancurkan stabilitas global. Keynes menyadari bahwa sebuah perdamaian yang kuat dan keberlanjutan tidak hanya bergantung pada keputusan politik, tetapi juga pada pemulihan ekonomi yang menyeluruh dan adil bagi semua negara yang terlibat dalam perang. Oke, perkenalkan, nama saya M. Arif Gilang Ramadan dengan NIM 010213882328 Di sini saya sendiri akan menjelaskan lebih jauh tentang isi dan pemikiran utama dalam The Economic Consequences of the Peace serta bagaimana pemikiran Keynes ini tetap relevan untuk ekonomi global pada saat ini. Oke, masuk ke latar belakang penulisan, yang mana Keynes itu menulis buku ini setelah terlibat langsung dalam perundingan damai yang melahirkan perjanjian Versailles pada akhir Perang Dunia Pertama. Dalam perundingan ini, negara-negara pemenang perang seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menentukan syarat-syarat perdamaian yang salah satunya adalah penetapan beban reparasi yang sangat berat kepada Jerman. Nah, Keynes itu menyaksikan bahwa banyaknya keputusan yang diambil lebih didasarkan lebih emosi, balas dendam, dan kepentingan politik yang jangka pendek daripada pemulihan ekonomi yang stabil bagi seluruh Eropa. Nah, dalam bukunya ia mengatakan jika perdamaian dibangun dengan mengabaikan pemulihan ekonomi, maka perdamaian tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan kata lain, keputusan-keputusan dalam perjanjian Versailles lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politis negara pemenang, bukan berdasarkan pemikiran jangka panjang tentang stabilitas ekonomi dunia. Nah, di sini masuk ke materi perjanjian Versailles dalam pandangan Keynes. Nah, di sini Keynes itu sangat mengkritik perjanjian Versailles karena menurutnya perjanjian tersebut tidak cukup memperhatikan kondisi ekonomi Eropa pasca perang. Negara-negara pemenang perang seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menempatkan Jerman sebagai pihak yang harus menanggung beban besar tanpa mempertimbangkan apakah negara tersebut masih mampu pulih dari kehancuran yang ditinggalkan oleh perang. Nah, Keynes menganggap bahwa perdamaian seharusnya tidak hanya menyelesaikan konflik secara politik, tetapi juga menciptakan dasar ekonomi yang sehat bagi semua negara yang terdampak perang. Menurutnya, pemulihan ekonomi Eropa harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya menguntungkan negara-negara pemenang perang saja. Ia percaya bahwa jika satu negara seperti Jerman dihancurkan secara ekonomi, maka negara-negara lain yang terhubung secara perdagangan akan ikut merasakan dampaknya. Nah, karena itulah perdamaian yang sesungguhnya adalah perdamaian yang bisa membawa pemulihan bagi seluruh Eropa. Nah, masuk ke slide selanjutnya yaitu kritik terhadap reparasi Jerman. Nah, salah satu utama dalam buku ini adalah terkait reparasi perang yang dibebankan kepada Jerman. Keynes menilai bahwa jumlah reparasi yang diminta terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi negara Jerman yang sudah hancur akibat perang. Memaksa Jerman untuk membayar jumlah reparasi yang sangat besar hanya memperburuk ekonomi negara tersebut, yang pada gilirannya juga akan menambah penderitaan rakyat Jerman dan meningkatkan ketidakstabilan politik. Nah, Keynes berpendapat bahwa hukuman ekonomi yang terlalu berat tidak akan menciptakan perdamaian yang stabil. Sebaliknya, ini akan memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak ketidakstabilan yang akan berdampak pada seluruh Eropa. Inflasi, kemiskinan, kerusakan sosial,
yang timbul akibat kebijakan reparasi yang terlalu berat justru akan memperburuk krisis ekonomi di Eropa. Nah, ini adalah kritik sangat tajam terhadap pendekatan ekonomi yang terlalu fokus pada balas dendam, bukan ke pemulihan terhadap perekonomian Eropa. Dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya didasarkan oleh Jerman, namun oleh negara-negara Eropa lainnya. Jerman pada saat itu memegang peranan sangat penting dalam perdagangan produksi di industri Eropa. Oleh karena itu, jika Jerman dihancurkan secara ekonomi, maka negara-negara yang bergantung pada hubungan perdagangan dengannya juga akan merasakan dampaknya. Keynes memandang bahwa Eropa itu sebuah jaringan ekonomi yang saling terhubung. Nah, di mana kesejahteraan ekonomi salah satu negara bergantung pada negara lainnya. Nah, karena itu pemulihan ekonomi Eropa harus dipandang sebagai proses kolektif, bukan hanya sebagai masalah satu negara saja. Jika negara hancur ekonominya, maka dampaknya akan merembet ke negara-negara lain dan menciptakan kestabilan yang bakal luas. Oke, ke slide selanjutnya yaitu kritik negara terhadap negara pemenang perang. Keynes juga mengkritik negara pemenang perang seperti Inggris, Prancis, dan Amerika itu menurutnya terlalu fokus pada kepentingan politis masing-masing. Kebijakan mereka yang diambil lebih menekankan kepada penghukuman terhadap Jerman daripada memperhatikan pemulihan ekonomi yang lebih luas. Dalam pandangan Keynes, kebijakan seperti ini mengabaikan kenyataan bahwa stabilitas sosial dan politik dunia sangat bergantung pada pemulihan ekonomi yang menyeluruh. Keynes berpendapat bahwa negara-negara pemenang perang harus melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas daripada berorientasi pada jangka panjang. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika negara-negara tersebut bekerja sama dalam membangun ekonomi global yang stabil, bukan hanya mencari keuntungan politik sesaat. Gagasan utama Keynes adalah bahwa perdamaian yang sesungguhnya yaitu perdamaian yang dibangun melalui kerjasama internasional dalam pemulihan ekonomi yang menyeluruh. Oke, ke slide selanjutnya yaitu awal gagasan ekonomi Keynesian. Nah, di buku ini juga memperlihatkan awalnya dari gagasan ekonomi Keynesian yang menjadi sangat berpengaruh setelah dalam situasi krisis. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus terlibat langsung melalui kebijakan ekonomi seperti investasi publik, bantuan ekonomi, dan pengaturan perdagangan. Keynes tidak sepenuhnya percaya bahwa pasar akan selalu dapat memperbaiki dirinya sendiri, terutama krisis besar. Nah, menurutnya pemerintah perlu mengambil peran aktif untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan bukan untuk menghukum atau mengkontrol pasar, tetapi juga untuk menciptakan kembali daya beli produk dan kepercayaan dalam perekonomian. Keynes percaya bahwa negara harus bisa menjadi kekuatan yang mendorong pemulihan ekonomi, bukan hanya membiarkan pasar berfungsi secara otomatis. Oke, di sini ada kerjasama internasional sebagai jalan pemulihan. Nah, Keynes menegaskan bahwa pemulihan ekonomi global tidak akan terwujud jika negara hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Negara-negara pemenang perang seharusnya tidak hanya berfokus pada memperkuat posisi mereka sendiri, tetapi harus membantu negara-negara yang hancur, termasuk Jerman. Kerjasama internasional dalam pandangan Keynes adalah kunci pemulihan untuk keberlanjutan. Dengan menguranginya beban reparasi ini dan membangun kerjasama ekonomi yang adil, Eropa memiliki peluang lebih besar untuk pulih dari kehancuran perang. Nah, Keynes itu berpendapat bahwa pemulihan bersama lebih efektif daripada hukuman ekonomi yang hanya memperburuk krisis. Sebuah pemulihan yang didasarkan pada kerjasama internasional akan menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat, yang pada akhirnya akan mendukung perdamaian dunia yang lebih stabil. Oke, dampak dan pengaruh buku. Nah, walaupun ini tidak langsung mengubah isi perjanjian Versailles, nah, pemikiran Keynes sangat berpengaruh dalam perdebatan ekonomi internasional. Kritik terhadap kebijakan ekonomi global membentuk cara pandang baru tentang pentingnya peran negara dan kerjasama antar negara.
setelah Perang Dunia Kedua, gagasan Keynes tentang bantuan ekonomi rekonstruksi Eropa dan koordinasi internasional itu terlihat dalam kebijakan-kebijakan seperti Marshall Plan dan pembentukan lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Oke, masuk kesimpulan. Kesimpulannya yaitu the economic consequences of the peace menunjukkan bahwa kebijakan internasional harus selalu mempertimbangkan aspek ekonomi secara mendalam. Bagi Keynes, perjanjian Versailles itu terlalu menekankan bahwa dendam terhadap Jerman yang kurang memperhatikan pemulihan ekonomi Eropa secara menyeluruh. Nah, pesan dari karya ini adalah bahwa perdamaian yang kuat akan berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui kerjasama internasional, kebijakan ekonomi yang realistis, dan peran aktif pemerintah dalam pemulihan perekonomian yang terpuruk. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga pemikiran Maynard Keynes dalam Economics The Consequences of the Peace ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya kebijakan ekonomi yang adil, serta kerjasama internasional yang dapat menciptakan perdamaian dan yang berkelanjutan di dunia ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.